Oke guys, apa kabar kalian? Balik lagi ke channelnya Nakula Digital. Jadi hari ini setelah kemarin Mas Bima membahas tentang UI UX dan lain sebagainya. Nah hari ini kita ada Mas Hadi. Ya, Nah, halo, halo. Mas Hadid ini dia seorang apa, Mas? Di sini di Nakla saya jadi web developernya. Nah, Mas Hadid itu adalah seorang web developer di Nakula Digital. Digital. Nah, untuk yang pertama mungkin Mas ya, kita mau bahas tentang gimana sih awalnya Mas Adit itu jadi web developer. Oke, oke, Itu ceritanya dulu gimana awalnya itu kok berminat untuk belajar jadi web developer itu gimana? oke. Dari kecil sih, dari SMP itu aku emang suka ngegame ya, basic lah anak IT kan. Hmm. Terus ya biasa aku kayak ngulik gimana sih cara buat game gitu. Terus akhirnya kenal coding nih, Hmm. kenal coding, lalu udah tuh belajar otodidak di SMA, lalu waktu kuliah ngambil IT, terus berkelanjutan sampai ini saya lanjut di S2 Oh, jadi Mas Adit ini ambil S2 IT IT ya? lagi ya, Oh, di karena mana? suka di Ah, Udinus lagi. oh di Uni. Jadi sebelumnya Mas Adit itu S1-nya di IT Udinus. Udinus dan S2-nya lanjut di IT Betul. Udinus. Oh, oke. Terus dulu untuk pertama melangkah untuk memulai sebagai aku mau jadi web developer deh. Itu dulu belajarnya awal titik awalnya tuh di mana, Mas? Oke, awal aku autodidak dari internet YouTube. Karena YouTube kan lebih enak karena ya dijelasin gini terus kita nyobain kan. Hmm. Nah, dari situ belajar terus sambil nyari kelas gratisan. Bisa dibilang bootcamp lah kalau sekarang. Oh, Itu. hmm. Dulu jadi sering ya, Mas, sering ambil bootcamp bootcamp. Ya, yang Ah, gratisan. Kalau dulu kan belum ada masukan ya. Jadi hmm. ya nyari yang gratisan dulu sih. Gitu. Oh, dulu jadi dari pertama belajar sampai di titik sekarang kan ya istilahnya kita bisa bilang berkarir di web developer. Ya Ya. kan, jadi web developer itu dari tahap belajar sampai jadi titik sekarang itu Mas tadi sudah mendalami dari kira-kira berapa tahun? eh dari SMA berarti 4 tahun 5 tahun itu. Hmm, Mulai benar-benar fokus niat, oke lah, aku mau niat di bidang ini dari SMA. 4 oh, 5 tahunan. dulu tertariknya juga karena itu ya balik lagi karena game Ya, gitu ya. biasa gitu kayak rasa penasaran gitu loh. Kok Heeh, kok bisa ya dibuat gitu ya. Nggak cheat dulu atau mod heeh. gitu. Kalau web developer itu belajarnya meliputin dari apa aja itu? Oke, Kalau kalau bisa di untuk kita bahas web, kita eh, hal yang paling dasar itu kita belajarnya HTML, HTML CSS gitu. coba bisa diterangin kalau orang-orang yang mungkin belum tahu apa sih HTML gitu Oke, sebagai HTML itu bisa dibilang markup language gitu. hmm. Jadi dia sebagai strukturnya, lalu untuk CSS-nya itu stylenya gitu. Untuk kayak memberi warna, gitu. Kemudian padding margin-nya itu yang kerja tuh si CSS-nya. Lalu kalau HTML sama CSS itu udah bisa, terus kita masuk ke JavaScript. JavaScript itu lebih ke otaknya, Otak lebih ke dari logiknya oh, untuk ngatur misal kalau button ini diklik mau ke arah mana hmm. gitu gitu. Tapi itu belajar di awal itu sebenarnya rumit nggak sih mas? Karena gini ya, karena untuk aku pribadi itu melihat orang
mengcoding dan lain Ya, sebagainya tuh kayak terlihat rumit dan membingungkan gitu. ya betul. Kalau Hmm. orang awam lihat pasti membingungkan. Soalnya bener-bener logika kita diasah sih gitu. Soalnya ada kayak algoritma sama hitung-hitungannya juga gitu. Oh, ada hitung-hitungan. Iya, untuk ngatur logiknya itu. Maksudnya hitung-hitungan itu dalam hal yang seperti gimana misalnya? Misal kita ngambil data dari database gitu, karena datanya itu harus kita melakukan looping, ada hitungan gitu lah. Cuman by code. Oh, gitu, gitu. Itu juga kalau yang di codingan itu belajarnya kira-kira berapa? Itu ya butuh waktu lama sih, karena benar-benar kita kan harus memahami dulu sampai ya paham lah. Karena logika yang dari uh, YouTube, dari tutorial gitu kan belum tentu kita sama ya logikanya. Oh, iya. Itu pemahamannya kan sih beda. Nah, lamanya di situ. Kalau mungkin mau lebih cepat ya belajar kayak ketemu langsung sama orang kan lebih enak gitu kalau tanya. Ini gimana, ini gimana. Dua arah. Oh, iya, iya, benar. Kalau kita belajar dari internet kan satu arah. Kita hanya cuma yaudah diulangin lagi videonya. Iya, iya. Tapi Mas Adi dulu belajar juga, maksudnya mungkin ada perkumpulan atau komunitasnya gitu untuk belajar juga gitu. Oh, nggak ada sih. Bisa Jadi dibilang saya benar-benar introvert gitu. Iya, di pure rumah doang. autodidak. Autodidak. Keren Ya. guys. Belajar dari nol sampai jadi web developer profesional sekarang autodidak. Wah, gitu. Pengenalan awal deh misalnya kita perlu ngerti apa dulu deh. Oke. Aslinya kalau orang awam mau belajar web sekarang lebih mudah karena kan sekarang ada WordPress kan. WordPress itu bisa dibilang kayak Figma kalau Mas Oh iya. mau tahu ya. Lebih ke drag and drop gitu. Jadi kalau males nih aku pengen buat website, misal company profile atau usaha, cuman aku males coding, aku males belajar coding, belajar aja WordPress. Seminggu gitu dari itu bisa. Oh, WordPress. Ya. Itu guys, WordPress. Terus untuk kalau kita bicara tentang eh, sebagai profesional, itu dulu pertama project yang diterima Mas Adit itu apa? Oke, proyek yang diterima itu sewaktu saya masih kuliah. Jadi saya buka jogi gitulah, proyekan gitu dari teman-teman saya yang bisa dibilang kurang bisa di coding. Jadi ya larinya ke sana, ke saya minta tolong gitu proyek kayak sistem absensi, kemudian uh, apa inventory, aplikasi inventory gitu dan semacamnya. Dan website company profile. Oh, gitu, gitu. Oke. Itu dulu waktu pertama itu kan dulu memulai karirnya sebagai joki ya, Ya, istilahnya Mas ya. jadilah. Itu Mas Adit membudget berapa untuk satu project ini yang akan dikerjakan? Oke, kalau misal company profile gitu, saya di atas 1 jutaan sih. Kalau yang lebih kompleks kayak ada logika di dalamnya, ada menyimpan database gitu, ya mungkin bisa 2 jutaan gitu. Lebih ke 1 juta. Ya, Itu bisa dibilang sebenarnya karir untuk jadi web developer ini untuk kedepannya itu menjanjikan nggak sih? bisa dibilang menjanjikan karena yang namanya teknologi kan nggak mungkin kayak dia berhenti gitu. Iya, iya. Pasti kan lebih berkembang. Jadi intinya teknologi itu tidak berhenti lah. Iya, pada intinya teknologi itu tidak berhenti dan akan berkelanjutan dan akan terus digunakan untuk kedepannya Gitu gitu. intinya gitu. Teknologi nggak akan mati. Jadi ya nggak ada salahnya kita belajar coding gitu.
Hmm. Delapan menit. Terus untuk menurut Mas Adi deh, untuk tren di tahun kemarin Hmm. itu web website itu trennya seperti apa itu? Kalau dulu sih lebih ke ya dari dulu sih sampai sekarang lebih Hmm. kebanyakan kalau web developer lebih main ke tampilan visualnya bukan Hmm. ke bagian belakangnya karena ya kita membuat website kan itu untuk mesti untuk klien untuk user yang pasti melihat dari segi tampilan kan dia lebih ke apa bisa dibilang lebih mainan di visualnya kalau sekarang lebih Hmm. berkembang tuh main 3D gitu kalau Mas Nganu pernah lihat Oh iya. desain yang lebih ke 3D lah itu Hmm. challengingnya di situ sih. Oh, untuk selama menjadi web developer, Mas Adit pernah nggak sih kayak, wah ini project yang aku nggak bisa tanganin atau mungkin mengalami kesulitan gitu, atau banyak kendala waktu pengerjaannya gitu. Betul. Ya pernah sih waktu dulu Joki Project itu ada klien saya minta apa ya dibuatin kayak traveloka gitu sistem Hmm. apa bisa dibilang travel gitu kan itu bener-bener kompleks kan kayak Oh, berarti ini project besar ya? ya bisa dibilang project besar gitu Nah, jadi ya saya bilang ke klien saya kalau saya nggak bisa karena saya nggak punya tim saya berdiri hmm. sendiri kan gitu dan kalaupun saya bisa ngerjain itu butuh waktu yang lama gitu. Oh, emang kalau project besar itu kerumitannya seperti apa, Mas? Maksudnya kita bandingkan dengan Mas Adit yang bekerja sendiri, Oke. atau kita bandingkan dengan yang project besar yang dibilang Mas Adit seperti tadi, Hmm. itu kompleksitasnya itu yang membedakan seperti apa? Kalau tim ya pasti kita lebih enak karena dibagi gitu. Kalau di Hmm. apa web developer tuh ada dua bagian di front end sama back end. Kalau front Hmm. end tuh lebih dia main ke UI UX. Kalau Ah. yang back end itu dia kerjanya lebih ke ngolah datanya, ngurusin logic, ngolah database dan lain-lain gitu. Kalau misal saya kerja sendiri berarti saya kerja dua-duanya. Belum ntar mikirin SEO-nya gitu. Gimana Hmm. biar kita website kita muncul di page pertama Google kalau kita ketik gitu. Berarti web developer juga belajar tentang SEO juga ya, Mas? Iya pasti. Maksudnya seberapa penting SEO dalam web itu digunakan? Oke, sangat penting karena percuma kalau kita membuat website tapi kalau misal ada user ngetik jasa website terdekat, website kita paling terakhir ya percuma gitu loh. Oh, Kayak, untuk apa buat website? berarti itu ada tekniknya untuk gimana kita untuk mengedepankan website yang kita buat itu di paling atas atau paling Ya, depan dalam pencarian. betul gitu. Biar orang bisa mengakses kan. Hmm. Otomatis kalau apa website kita di page pertama uh, lead pasti akan masuk terus gitu loh otomatis pemasukannya lancar bisnisnya nggak mungkin jatuh lah gitu. Hmm. Kalau ini kita membahas UI UX ya berarti ya. Oke. Kalau UI UX itu Mas Adit eh, men- melihat itu kan berarti kan kita apa namanya ya, bersinggungan tentang desain. Betul. Ya, untuk desain yang di 2024 itu tadi kan Mas Adi juga bilang banyak yang 3D dan lain sebagainya Ya. itu. Kalau menurut Mas Adi untuk tahun ini tahun 2025 yang
untuk kedepannya itu kira-kira dari pandangannya Mas Adit itu desain UI UX yang seperti apa kira-kira? Oke, kalau aku lihat tuh sekarang lebih ke minimalis. Kita lihat aja deh perusahaan yang besar kayak Google, Facebook, Meta. Kalau lihat websitenya mereka kan mereka lebih ke simple, minimalis, yang penting informatif. Hmm. Mungkin kalau aku mau buat website ya lebih mau berpatok ke perusahaan yang udah besar gitu. Oh gitu. Jadi patokan. Itu oke.